sekarang menuju sebentar lagi ke arah game yang ketiga, game penentuan antara kedua tim. Sama-sama kuat, sama-sama memiliki dari tadi ya. Kalau ambil konklusinya, mereka tim tabrak, tim fight semuanya. Iya. Gak ada yang main speed push, mereka main team fight. Iya, dan mereka yang ajaibnya mereka selalu bisa mirroring gitu dari setiap pick hero lawannya. Jadi kalau misalkan ada kata kita nge-pick 3 frontliner, mereka juga pakai pick 3 frontliner. Itu dia. Bahkan tadi sempet ketika Lord didapetin sama Alter Ego X, sebenarnya Big Mac mau coba ambil ya ke arah top lane, dia mau coba untuk split push, tapi kepekaan monster terhadap map awareness dia langsung lihat, makanya monsternya dipaksa mundur. Dan sekarang kita move on ke game yang ketiga untuk Rebellion Sinai berhadapan dengan Alter Ego X. Fanny Gift masih tidak boleh bermain. Masih tidak boleh bermain dan bakal menutup kemungkinan tentunya. Tapi masih ada yang bisa mereka pick ya. Lagi kita tahu sebenarnya masih kebuka peluang. Walaupun memang Freddy boleh dipakai, tapi bagi lawannya belum nih. Bagi arah tim dari Rebellion ya, yang belum pakai Freddy. Yang bisa diperbutin sebenarnya. Edit juga masih ya. Bisa digunakan Rebellion. Parsia mungkin ada di tangan Alter Ego X bisa. Bisa banget sih, bisa banget buat bisa di-pick. Cloud udah nggak bisa ya? Cloud udah nggak bisa, dua-duanya pakai Cloud soalnya tadi di game pertama sama di game yang kedua. Nah, kalau Cloudnya udah nggak ada, Iritelnya bisa dipegang sama Rebellion. Nah, Iritel ya. Time to drop the beat. Tapi yang ajaibnya hero-hero early di Gold Laner nggak keluar ya. Kayak Clean, kayak Brody. Sebenarnya untuk bisa menjadi satu damage yang burst banget sampai nanti dapetin area of effect yang lebih, Brody cukup mumpuni loh yang harus bisa mereka perhatikan sebenarnya. Ini aja mereka main dari tadi sampai Lord Evolve, sampai Lord ketiga. Berarti mereka emang mau main late game, mereka udah menyeting game ini. Menyeting team fight-nya untuk jangka panjang. Mereka nggak mau sampai ya udah cuma di early doang. Karena mereka membutuhkan potensi-potensi hal tersebut untuk lebih make sure menang dengan kekuatan dari Arvi ataupun kekuatan dari Moai. Iya, Arvi dan juga Moai yang mesti kita highlight bersama tentunya karena selalu bisa menjadi player of the game ya berkali-kali. Dan kita lihat di Rebellion pick pertama, kira-kira bakal siapa? Masih banyak pilihan itu ya Rebellion. Kalau misalkan mereka mau Iritel bisa banget, cuman agak beresiko ya untuk di awal-awal. Kalau Freddy boleh kalau mereka. Oh, kaget. Itu adalah Martis. Saya kaget 3.000 tahun. 3.000 dunia, sorry. Tapi ini masih skin God of War kayaknya, makanya dia marah. Kaget tuh saya. Wah, kenapa ini? Kena stun ya casternya ya? Kok saya digas Martis. Oke, dan 2 pick berikutnya bakal di pick sama tim Alter Ego X yang harus mereka dapetin pastinya mungkin ke arah mid lane-nya ya. Kadita udah di ban dan ternyata bakal di pick lagi di mana Pakuito yang bisa selalu ke push lane jauh menjadi andalan tim Rebellion sekarang berpihak kepala tim Alter Ego X yang pastinya bakal membuka mata nih untuk bisa berhati-hati lebih tepatnya ke arah backlaner dari tim Rebellion. Ya, kemarin Pakuito fleksibel lagi dan Parsianya pindah tangan karena Valentina sama-sama udah nggak bisa digunain. Yves-nya udah di ban, berarti untuk masalah dari high ground defense ini harus cari lagi sih PR-nya. Oke, mungkin nggak bisa di head to headin sama mid lane-nya, tapi bisa di head to headin ketika ada sosok gold XP laner untuk Big Mac yang bisa masuk ke arah Parsa itu sendiri. Iya, harus bisa dive in ya. Terisla udah di pick belum sama dia? Oh, udah kan? Udah di pick ya. Dapat game pertama. Game pertama dan notable player malah. Iya, notable player tentunya Pakuito di road sih kalau mereka mau. Cuman untuk rotasi agak kurang di road ya. Lagi dia komposisi dengan late game seperti ini nampaknya bakal di pick yang lain termasuk juga Grok dan Faramis. Nah, mengantisipasi dengan warna panjang, akhirnya Faramis yang bakal di pick di sana. Ini bakal bahaya sih karena Cold Altar-nya bakal menghambat semua pergerakan dan buat damage burst dari Alter Ego sia-sia nantinya. Gak cuma itu tahu game. Apa tuh? Ini kan frontliner ada 2 ya. Nah, ada Grok, ada Martis ya. Iya. Ini kalau mereka dalam keadaan tertekan, mereka coba untuk memajukan team fight mereka, ngejar ke arah lini belakang. Itu bisa di backup semua sama Cold Altar. Gak cuma itu malah, gold laner mereka juga bisa. 5-5-nya bakal ngerasa safe dengan ada Cold Altar yang berada di tangan Rebellion. Wah, ini benar-benar dapat tabungan dan keamanan yang pasti ya, kayak asuransi nanti.
Tentunya ini menjadi satu hal yang bagus buat tim Rebellion, tapi Alter Ego X nggak mau sama sekali membiarkan terjadi dengan memaksimalkan damage ada dari segi backlinernya, yaitu Beatrix yang akhirnya berpindah tangan juga dari game pertama ke game yang ketiga. Nampaknya Beatrix harus bisa lebih gampang positioningnya ya. Ya, ini early game Parsha kuat sih untuk kuat Rebellion. banget. Mereka memainkan gameplay nabrak di early game, tapi untuk head to head kedua X-Laner kita Monster dan juga Big Mac. Jadi KDA-nya memang cukup jauh karena tadi Monster juga menggunakan hero durability lebih sustain, hero sustain kayak Arlott ataupun kayak Edith. Sedangkan untuk Big Mac dengan dia menggunakan hero seperti Pakito, bahkan tadi Terizla, otomatis yang berada di garda ke depan memberikan damage juga. Ya ini dengan KDA yang cukup besar, memang layak untuk berada di tangan Big Mac. Iya, sangat layak ya. Dan kedua X-Plan kita punya adanya keunggulan masing-masing. Walaupun memang agak minus statistik yang lain, tapi dari segi damage outputnya ternyata lebih menang nih dari Alter Ego X. Dan dipadukan dengan keunggulan yang ternyata Rebellion Sinai juga ada dari segi Big Mac. Dimana KDA-nya lebih unggul di sana ternyata. Ya, ini cukup bersaing ya. Cukup bersaing dan harus diwaspadai juga. Tapi Arlott nampaknya belum di-pick ya sebenarnya sama tim dari Rebellion di sana. Ini mereka mungkin bisa aja gunain Martis di XP. Iya. Karena harus berhadapan dengan Pakito juga kan. Atau mungkin bakal mereka menggunakan reverse psychology, bakal ada edit yang berada di tangan Rebellion. Tapi sekarang dengan Yuzong, Yuzongnya nggak boleh masuk supaya Partial merasa lebih aman, sentosa. Dragon Form bisa masuk kapan aja ke arah Partial. Sama dengan Petrify itu akan membuat dari Partialnya mau nggak mau harus menggunakan flicker atau mungkin nanti Wix by Wix juga. Iya, dipaksa mundur ya. Daripada ngerepotin mending kita ban. Dipaksa mundur, jadi nggak boleh sama sekali ada, dan Yuzong sangat mengancam di sana. Tapi kita lihat untuk pick band yang terakhir nih. Ini kalau Rebellion main early kayak gini ya, ketemu kayak Beatrix, Brody masih oke sih untuk mengisi posisi golden mereka ya untuk Moeng. Iya, jadi karena Brody dia juga ketika dia udah punya Blood of Despair di awal udah kasihan banget sih. Sekarang Xbox yang di-ban. Ya, Xbox yang di-ban di sana mengantisipasi dengan adanya hit demi hit dan juga sustainability dari XP yang belum terlihat ya dari sana, dan nampaknya bakal jadi ancaman yang serius. Akhirnya Alter Ego X bakal langsung ngepick Assassin-nya belum ada nih sebenarnya. Kufra, romernya Kufra. Wah. Ngeri. Ini bisa dibilang safety pick nggak sih? Ya. Karena dengan adanya Kufra di sana, Parsha juga bakal lebih aman. Kalau misalkan Rebellion nge-pick Kufra bakal jadi bahaya nanti, bakal di-cancel terus ultinya. Tergantung momentumnya Kufra ya. Iya. Dari Dev Coach bisa bikin ke arah Faramis ataupun ke arah Martisnya. Karena Martis juga kita tahu kan anti-CC ya. Yang Mortal Coil-nya itu bisa mencegah dengan adanya Tyrant Rage dari Kufranya. Begitu juga dengan Grok ketika dia berada dengan posisi Power of Nature. Berarti target operasi dia adalah 3 orang di belakang. Junglernya, marksman-nya, dan juga mid laner-nya. Iya, mid laner-nya ya yang menjadi satu kunci juga ketika lagi tim fight. Karena memang tugas XP lane adalah mengancam mid laner pada saat lagi war. Dan bener aja sesuai dengan prediksi bersama Brody dan juga Arlott. Akhirnya bakal di-pick di sana. Ini komposisi pick off mereka enak dan di early game mereka udah kuat loh dari tim Rebellion. Mesti hati-hati tim Alter Ego X karena bakal cukup scaling ya dari pipikan hero di sana. Dan kalau misalkan kita tim Rebellion di early game yang cukup galak, ini bakal snowball di akhir sih untuk tim Rebellion. Mereka harus benar-benar nge-end game di mid game-nya sih dari Rebellion. Karena mereka mengandalkan Brody juga ya, untuk damage di arah late juga masih cukup sakit. Dan sekarang Terizla yang berada di posisi SP lane untuk Monster dan Kids diberikan Pakito. Wah ini jujur untuk masalah jungler, untuk masalah lebih aman, untuk masalah lebih objektif, aku lebih megang Kara Martis karena ketika akan adanya Knock Out Strike itu masih bisa dihindari dengan Mortal Coil. Iya. Tergantung nantinya Mortal Coil digunakan sebijak apa oleh teman-teman Rebellion, dan ini bakal menjadi game penentuan. Game penentuan karena memang ini menjadi satu poin terakhir tentunya untuk bisa mereka dapatkan, dan adanya Rebellion. Iya, Rebellion. Nampaknya mereka harus hati-hati juga, tapi bakal ada asuransi nih. Di early game yang mereka punya kekuatan, di mid game-nya ada Faramis juga di sana yang menjadi satu tumpuan. Yes, dan ini akan menjadi pertarungan early atau late game untuk Alter Ego dan juga Rebellion. Jadi, Perbanas Institute pada tepuk tangannya. Alright, ini dia game terakhir kita untuk match pertama Alter Ego dan juga Rebellion Sinai. Iya,
ya siap sedia begitu line of down. Dan jadi satu komposisi yang unik ya. Untuk di early game bisa banget mereka untuk bisa dapetin hit demi hitnya. Apalagi kita tahu Moai dengan Brody di sana. Ini agak kewalahan juga untuk si Beatrix. Mesti jaga jarak banget. Nggak boleh sama sekali terlalu overextend juga. Dan nampaknya agresivitasnya bakal nyata banget nih di arah God Lane ya. Ya, ini yang Mega Purify hanya di tangan dari Walker FD. Berarti tandanya dari Moai ataupun dari Big Mac ini masih bisa disentuh dengan ada penalty zone dari Monster atau bahkan dari Tunnel Rage dari Devcoach. Cuma dengan Rexlona yang begitu mengerti akan hadirnya Nathan, ini Purify menjadi salah satu spell penting bagi dirinya sehingga dia tidak bisa di take down dengan adanya satu wild cast. Sekarang masih aman dulu, tapi untuk malah dengan adanya Nathan sebagai roamer ini enak sih untuk lebih clearing, bakal lebih cepat juga. Shadow Stampede coba dikeluarkan, coba mendapatkan cara Rexlona tapi itu masih belum cukup. Masih belum cukup ya, dan nampaknya mereka bakal pelan-pelan untuk bisa split push ke arah atas. Penyerangan nampaknya bakal ada Genki juga di mana Rio siap sedia untuk bisa lebih leluasa dalam mendapatkan junglingnya. Dan ditahan di tempo permainan di arah mid lane, di mana nampaknya mereka juga bakal mencari cara untuk bisa menjaga agar bodinya nggak ada ganking. Nampaknya bakal siap sedia dari arah tim Matrix ke arah sana. Di mana Pavito dan juga dari Devcoach ya, atau Kids lagi rotasi nih ke arah sana nih, Gio. Ya, ini dengan adanya Grok, dengan bantuan dari Groknya itu ya, dari Nathan, ini membuat rotasi Walker bakal lebih enteng lagi, bisa ngebantuin ke arah Brodinya Moai. Dan itu yang perlu diantisipasi sama Devcoach dan kawan-kawan. Dia harus benar-benar bisa ngebuka map. Dan sekarang timnya coba untuk memberikan pressure terhadap Nathan. Udah mulai ada satu jab. Dan juga mulai ada satu knockout strike yang bisa dikeluarkan. Tapi masih belum bisa mengenai target yang optimal. Tapi area top lane masih mencari-cari Shadow Stampede. Tapi monsternya tertampar dengan adanya satu final slash. Membuat dari monster banyak banget kehilangan HP. Banyak bantuan HP dan cukup mahal, tapi nampaknya mereka bakal setiap kontes nih. Ya, Rexlona belum level 4, dia masih belum memiliki dari Feather Ice Strike-nya. Ini benar-benar pancingan-pancingan bakal segera dilakukan oleh Rebellion Sinai terhadap dari anak-anak Alter Ego. Tapi penalti zone dari Monster, di-save dengan Cold Alta, dan bakal perbuatan yang tercipta bersama dengan adanya turtle yang didapatkan oleh Rebellion. Momentumnya pas banget si Cold Altar yang berhasil menyelamatkan dari tim Rebellion Sinai di sana. Akhirnya bakal menghambat pergerakan dan bersama mereka agak sia-sia di sana, tapi nampaknya Devcoach bakal diserang kembali. Dimana Devcoach masih bisa dibantu dengan Rexlona dan memberikan damage yang nyata di sana. Masih ada Shadow Stampede yang bisa menarik dan bahkan Devcoach ya terpaksa mengeluarkan satu flicker, tapi flicker balasan dilakukan. Vengeance dan juga Final Slash. Serangan kejutan, serangan mengagetkan membuat dari Devcoach akhirnya ter-take down. Ter-take down, wow, benar-benar kejutan yang membuat kita jantungan ya. Karena memang nggak expect sama sekali kalau dia ada. Dan dengan combo emblem yang dipakai, ini bakal lebih sustain tentunya untuk bisa memberikan regain HP beserta adanya adaptive penetration yang ada dari segi emblemnya. Apalagi dengan Grace Speed ya, yang notabene setiap kitnya dapetin 4% spell pump dia. Yes, dan sekarang udah cara revenge yang dikeluarkan bersama dengan Feather Ice Strike, tapi Nathan Wild Chance bersama dengan Flicker untuk mundur masih bisa menyelamatkan dirinya. Serangan bertubi-tubi dari Alter Ego X belum membuahkan hasil maksimal. Iya, belum bisa membuahkan hasil maksimal, masih dipertahankan dari rivernya, di mana pencurian dari Wanderer yang ingin sekali untuk bisa diseimbangkan. Devcoach, hati-hati, buat coverage dan terpick off di sana dengan 3 personil yang siap sedia mendapatkannya. Ini yang udah kita bilang dari awal ya, tim jangka panjang Rebellion bakal dimaksimalkan. Early game bakal mereka pegang banget dan ini bakal menjadi masalah besar kalau Alter Ego X nggak bisa snowballing. Bahkan artinya sekarang udah mulai coba di-press gitu aja. Udah ada Nathan, udah ada Walker. Walaupun tadi nggak pegang karena Wild Chance, tapi hati-hati dengan Walker yang siap sedia dengan adanya satu Cold Altar. Feather Ice dikeluarkan. Buat dari anak-anak Rebellion akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghancurkan satu Altar Tara. Tapi masalahnya adalah untuk lettingan gold sudah berhasil dirontokkan oleh Moai. Iya, bahkan 2.200 gold udah di tangan mereka ya. Dimana kita tahu batting goldnya 380. Ketika sudah berhasil digerus, tentunya ini bakal menjadi lebih cuan dengan ada kontes berikutnya. Di mana sudah ada Turtle yang siap sedia dengan 12% XP tambahan yang siap sedia untuk mereka dapatkan. Ya ini masalah besarnya juga ada tangan Alter Ego. Mereka harus benar-benar menantikan Cold Altar keluar. Apa ada Valentina bakal menjadi sumber masalah. Dan sekarang Wild Chance masuk ke dalam tubuh dari Monster. Terpaksa Flicker digunakan. Penalti
defensif coba untuk dikeluarkan juga. Tapi lihat bagaimana dari Big Mac-nya. Terus komitmen ke arah Booster dan Boosters. Bener-bener low HP. Tapi pertukarannya adalah Turtle yang didapatkan oleh Rebellion. Iya, turut Turtle yang berhasil didapatkan dan turret yang menjadi kompensasi yang dikit lagi hampir dihancurkan. Cukup disayangkan memang, tapi belum ada pertukaran, masih aman nampaknya Team Matrigo X dan akhirnya berhasil diambil. Cukup cuan memang karena turret ya menjadi tujuan utama juga buat mereka. Tapi menyimbangkan tersebut, akhirnya turret di atas juga bakal dihancurin nih. Ini cukup unik, akhirnya rotasi mereka bakal lebih worth it ya. Mirroringnya berhasil, tapi sekarang Nathan di garis depan, informasi bakal segera diberikan. Coba lihat bagaimana Fedor Azak dilakukan, tapi call altar again and again. Bener-bener nge-save siapapun yang ada di sekitar sehingga pertarungan masih terus berlanjut dari Rio-nya. Decimate-nya udah mulai masuk, double kill didapatkan. RV-nya untuk dikejar, bahkan ada flicker untuk menyelamatkan diri supaya dari Rio tidak dapetin triple kill. Iya, kita memang berteman, tapi kalau dikejar mati sendiri-sendirian lah ya. Wah iyalah, kita Marty semua gitar. Beda urusan soalnya. Disitulah hatiku bergetar. Waduh, dan kita lihat sekarang nampaknya bakal ada pencurian objektif lagi di mana turret berhasil dihancurkan. Dengan begini, akhirnya vision mereka bakal kebuka lebar dari tim Rebellion. Apalagi dengan 3 turret yang berhasil mereka hancurkan, ini menjadi PR sendiri buat tim Matrigo X. Caranya gimana sih buat nanggulangin? Hati-hati, Kids nampaknya menjadi peperan besar untuk split push dan lane jauh. Tapi kalau kita dari segi item, masih di awal-awal tapi cukup signifikan. Udah ada satu wajah, susah dengan flicker, Resonanya hilang seketika dan itu baik sekali bagi Rebellion Sidai. Satu damage dealer dari Alter Ego X pun tidak terselamatkan. Dan bahkan pertukaran yang gak ada. Maka dari Rebellion Sidai yang dapat ke arah satu altar turret. Coba untuk melakukan serangan balik ke arah depan. Nathannya diusir satu persatu player dari Rebellion Sidai. Udah dapetin apa yang mereka mau. Mereka dengan disiplin untuk mundur. Iya, disiplin untuk mundur ya. Karena sangat bahaya kalau dipaksa untuk ditabrak dan menjadi satu keuntungan dan keunggulan bagi tim Rebellion di sana. Tapi tim Matrigo X lagi-lagi mencari keuntungan untuk bisa mendefense apapun yang mereka ada dan mereka punya sekarang. Dengan turret di bawah beserta Booster dan juga Kids di sana. Ini kayak Raisa dong. Apa tuh? Serba salah, Pak. Karena apa? Kalau dari Alter Ego X masa untuk team fight, itu kalau altar ada lagi. Tapi kalau misalnya Walker FT-nya ditumbangin, pasif dari Walker FT untuk respawn time-nya itu cepet banget. Betul, soal fragmentnya ya. Jadi sama aja, bener-bener serba salah untuk menyerang. Kita menunggu bagaimana nanti ada setup yang dilakukan aja oleh RP ataupun damage yang untuk dimiliki oleh RP. Karena kebetulan juga RP belum tumbang sama sekali. Tapi Moai yang udah memegang 1 assist, ini bakal menjadi pertanda baik untuk dirinya. Apalagi Moai udah pegang 1 level lebih tinggi dibanding Arvi. Betul, karena memang ini satu keunggulan buat dia gitu. Apalagi Brody di early game-nya cukup menggalak dan ini bakal menjadi snowball di akhir. Hati-hati tentunya dari era Arvi yang siap sedia dijaga mati-matian, nggak boleh ter-takedown sama sekali. Dan setidaknya ini sih, dari Alter Ego X mereka masih punya high ground. Iya. Mereka diserang bertubi-tubi ya, mereka masih punya Feather Eye Strike, mereka masih punya Nibiru. Atau mereka punya Bandit Rage juga. Combo Rage sih sebenarnya akan kita tunggu dari Tyrant Rage ataupun dari Bandit Rage. Tuh, Bandit Rage ya. Tapi pemasukan mereka bakal agak kurang loh. Karena hanya ada dari wave creep aja. Mereka nggak bisa maju terlalu dini karena bakal ada potensial untuk bisa di pick off lagi. Ya. Dan adanya purple buff yang udah muncul, nampaknya bakal dikontes nih. Dan diambil, cuman bakal ada peralihan yang lain karena ada yang lebih mahal di mana Lordnya di atas udah sebentar lagi hadir 40 detik gitu. Ya, Rebellion megang kendali banget, mereka pegang dari segi objektif, mereka pegang dari segi goalnya juga. Saat ini tertarik bahkan coba untuk dirontokkan Big Mac dengan final clash yang mencoba untuk mendapatkan Karamun dan penalti zone defensif coba untuk dilakukan. Torban Memories dari Moai masih belum bisa menumbangkan monster yang masih cukup tebal dan sekarang ada pertemuan antara Nathan dan juga Kids mengadakan meeting di arah bottom lane, tapi ternyata masih belum bisa untuk memberikan damage yang maksimal karena damage dealer dari Rebellion Sinai masih berada di arah top lane. Di arah top lane dan juga menuju ke arah mid lane bakal segera dihancurkan. Harus bisa di defense banget sama tim Matrigo. Karena kalau misalkan ketutup lagi bakal kebuka lagi visionnya dan satu konsil dibuka. Ya, konsil play kali ini mengejar ke arah Nathan. Konsil dibahas dengan konsil tapi Nathannya benar-benar terpuruk. Bakal wajah coba dilakukan bersama dengan flicker. Informasi sudah diberikan tapi semuanya all in terhadap Nathan. Mau mengejar ke arah Grok ya Nathan. Sementara dari Lord ya bakal coba diamankan Rebellion. Dan lihat bagaimana Kids tetap fokus ke arah dari Nathan. Iya, di arah Nathan ya.
Dan akhirnya kita tahu sekarang Lordnya bakal berpihak di sana. 1 kill ditukar dengan 1 Lord. Tapi dengan di minus 9 nampaknya menjadi komposisi lumayan mahal karena mereka juga bakal kekurangan personil ya untuk bisa menyerang balik dari arah tim Rebellion. All in terhadap Nathan bukan menjadi hal yang bijak menurut aku karena lihat tuh tiba-tiba Rio bisa ngambil ke arah orange buff. Lordnya bisa diamanin juga. Kehilangan Nathan yang sekarang udah hadir kembali bersama dengan Lordnya. Barengan. Ya mau nggak mau mungkin itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego X. Iya, Daripada nggak sama sekali. Iya, satu momentum lah ya yang harus mereka dapetin. Karena memang Tyrese juga menjadi kunci juga tuh dari Monster nih ya. Ya karena Flicker juga udah digunakan juga kan sama Nathan. Jadi nggak ada serangan kejutan dengan ada Wild Charge nantinya. Iya, dan nampaknya mesti hati-hati juga karena kita lihat bakal ada penyerangan yang tren push yang terjadi. Mana harus ada defense high ground yang kuat, Parsha harus ada targeting on point hingga menghambat pergerakan dan Big Mac yang mesti waspadain nampaknya. Gio. Ya ini hati-hati Big Mac dengan final slice-nya dari tadi emang mengejutkan ya. Dia nggak ragu-ragu. Itu dia tuh. Mau dikipas saja tapi sayangnya masih belum terkena target yang optimal. Sekarang Lord yang berjalan di area top lane masih bisa untuk dihilangkan oleh teman-teman dari Alter Ego X. Sementara tersisa hanya 3 base turretnya aja untuk Alter Ego X. Mulai ada suara-suara dukungan tepuk tangan terhadap teman-teman Alter Champs dan juga dari Rebellion Squad. Dan ini memang dengan high ground yang mereka punya masih aman. Karena ini juga masih Lord pertama. Masih Lord pertama. Belum Lord yang di enhance di 15 menit nantinya. Tapi bakal digerus semua variable goldnya. Dia bakal menghambat pergerakan. Karena kalau dari segi gold ya itu 35.000 dan juga 27.000. Yang artinya itemnya bakal lebih unggul sekarang. Dan Rebellion gak mau ngambil resiko tanpa adanya keunggulan ketika dia ingin luar di sana. Makanya skema meta sabar harus bisa didapetin sama tim dari tim Alter Ego. Agar harus cari ini sih, keblunderan dari era tim Rebellion yang harus bisa dimanfaatkan maksimal. Ya, dari segi item ya memang dari Ark masih ketinggalan jauh ya. Dengan baru ada Blade of Despair. Yang tadi kalau kita lihat ada Renner Apathy menuju ke arah Big Mac masih belum sakit ya. Wajar karena baru ada Blade of Despair di menit 12 ini. Iya, di menit ke-12 ya. Ini kalau misalkan dari arah Rebellion berhasil takedown dari arah Rio-nya, dia cukup dapetin gold yang lebih. Lagi shutdown yang tercipta di sana, dapetin 300 gold, bakal real banget buat mereka untuk bisa mengejar dari segi gold nampaknya. Rio. Ya, bahkan dari Brody yang udah win of nature juga dia pegang dan sekarang menuju ke arah Rose Gold Meteor. Ini memang udah perbedaannya sangat-sangat drastis banget. Perbedaan level juga terlihat. Arvi yang baru level 11, sedangkan dari Moya level 12. Tapi yang menarik adalah bagaimana Kids dalam keadaan yang tertekan, Alter Ego dalam keadaan tertekan. Dia masih bisa catch up dari levelnya bersama dengan Rio. Masih bisa sama-sama level 15 dan ini patut kita apresiasi juga. Tapi untuk segi retribusi bakal susah sebenarnya karena dari Rebellion mereka udah menguasai lini Lord yang kedua ini. Di setup tentunya ini menjadi kontes yang menarik buat didapetin sama tim Alter Ego X juga dengan adanya pengurungan dan juga Rex Lona yang mesti menjaga jarak. Nampaknya mereka mempertahankan apa yang mereka punya dan ya Clear Lord nampaknya diambil sama tim Rebellion. Ya karena kalau mereka paksain dari Alter Ego X bakal jadi malapetaka bagi mereka. Dan sekarang Lord kedua berhasil berada di kantong Rebellion Sinai. Mereka bakal mencoba untuk membombardir lagi. Mereka harus coba targeting ke arah Arvi ataupun ke arah Rex Lona sebagai high groundnya. Atau bahkan mereka bisa nge-meltdown ke arah Monster sebagai frontliner mereka. Iya, frontliner mereka yang cukup kuat ya. Bagi dengan Ember Brassmith yang dia pegang beserta Flicker yang notabene kombonya bakal berjalan. Dan Lord sudah hadir tentunya bakal menjadi ancaman yang keras juga dari top lane. Dan nampaknya bakal ada trend push juga di mana Arlot atau Kids ya. Yang bakal berjaga, Big Mac siap sedia dan tahu posisinya di sana. Ini bakal dikirim satu personel sih untuk menjaga lane tetap aman gitu. Malahan bagusnya dari Rebellion Zina ya, mereka menjalani 3 wave langsung. Iya, 3 wave. Mereka berada di setiap lane yang ada. Rio di atas, 3 player ada di mid, dan mereka memainkan formasi 1-3-1 yang baik. Dan sekarang membuat pressure ada di tangan dari Alter Ego X. Mereka benar-benar gimana caranya mendefense area terakhir mereka. Base karat di arah top lane sudah berhasil dirontokkan, tapi minionnya masih belum maju lagi dari arah mid lane. Bahkan Lord kali ini menjadi fokus bagi anak-anak Alter Ego X. Nantikan ada momentum yang dibangun, Feder Isaac coba untuk dilakukan, dan bahkan belum ada final flash, tapi lihat bagaimana Monster maju ke arah depan sana. Bahkan Mortal Coil dan satu decimate-nya membuat dari Monsternya gila. Satu player tidak ada, dan bahkan ada satu kipasan daripada Slash. Arvi hilang.
Masih ada gold altar yang dibangun, tapi lihat bagaimana Dragons. Benar-benar tidak selamatkan pesta raja, hanya untuk Rebellion Sinai. Rebellion Sinai berhasil mendapatkan momentumnya dan berhasil mendapatkan kemenangan. Wow, luar biasa dengan begini. Akhirnya 2 poin berhasil dia dapatkan. Pressure yang selalu dipertahankan dari early game berhasil membawa snowballing effect bagi tim Rebellion. Apalagi dengan adanya penggangguan dari